warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita kembali bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita kembali lanjutkan bahasan atau kajian kita tentang ilmu tasawuf. Adapun subbahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah hakikat dan rahasia zikir. Jadi subbahasan kita dalam ilmu tasawuf adalah hakikat dan rahasia zikir. Qala Imam Ali karramallahu wajhahu, man zakkarallahu subhanahu ahyallahu qalbahu wa nawwira aqlahu wa lubbahu. Maka dari pangulut ta'ali ni gini kita masih kiri iringa maringaran laru Allah ta'ala Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya serta menerangi akal dan pikirannya. Jadi maka dia panggul ta'ali, man zakkarallahu subhanahu ahyallahu qalbahu wa nawwira aqlahu wa lubbahu. Barang siapa yang berzikir dan mengingat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya serta menerangi akal dan pikirannya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman ingin mendapatkan ketenangan hati, ketenteraman jiwa bidzikrillah, ketenangan hati. Jadi Bapak Ibu, ada 7 anggota tubuh kita sebenarnya harus berzikir kepada Allah.
Kalau mau betul-betul mendapatkan apa yang dikatakan Imam Ali dan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, engka pitu riwata kalewe perlu ipasikiri, engka riasa sikiri mata, engka rasa sikiri telinga, engka rasa sikiri lila, engka rasa sikiri lima tangan, engka rasa sikiri tubuh badan, engka rasa sikiri hati, engka rasa sikiri nyawa. Yang selama ini kita selalu berzikir setiap selesai sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Nah, kita tambah pengamalan zikir kita kalau mau betul-betul rasakan nikmatnya zikir, lezatnya zikir. Karena di sini dikatakan Ali karamallahu wajhaha akan dihidupkan hatinya, diberikan penerangan ipaca karya ngiri pong Allah Ta'ala akalena sebuah pikiranna. Itulah hakikat dan rahasia zikir sebenarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara untuk menghidupkan hati, akal dan pikiran itu 7 anggota tubuh. Ternyata 7 anggota tubuh itu juga akan menembus 7 pintu langit. Jadi bukan berarti 7 begitu saja maknanya. Karena semua amal ibadah kita itu akan terangkat naik ke langit. Dan ada orang melakukan amalan-amalan tidak bisa menembus 7 pintu langit, termasuk sholat. Jadi sholat itu zikir yang tertinggi, ya, zikir kami nam meriasa tu sempajangnya. Nah, coba kita perhatikan ketika kita sudah bersalam, muncul di situ pertanyaan, iga sitonganna ibadah selengi. Ya, kita bersalam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, kan artinya keselamatan atas kalian, keselamatan dan rahmat atas kalian. Siapa sebenarnya yang disalami? Ternyata yang kita salami itu adalah sholat kita. Nah, sabayiro nareko pura ni bersele, maka Nabi ta ia tu sempajange tumma suida ila sama hatta ila sidratul muntaha. Meluk ni tarakka mindre ir sempajange letur sidratul muntaha. Tapi tantangannya 7 pintu langit dia mau lewati sholat itu. Nah, ternyata ada sholat seseorang itu tidak bisa mampu menembus pintu langit. Tak tutup pintu lagi. Sholat yang mana? Sholat yang tidak berkualitas. Engkau tahu asalnya memang sempajan. Nah, di sini harus perlu diperhatikan. Jadi jangan asalnya mereka tahu sempajan. Harus betul-betul sholat berkualitas. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya sengaja sampaikan begitu karena saya dapatkan dalam kajian, dan alhamdulillah ini sudah kita luncurkan lagi buku ke-7. Jadi buku ke-7 ini saya uraikan di sini bagaimana cara sholat bisa diterima oleh Allah. Bukan nyompong. Ya. Karena saya mengamati sekarang oknumnya rekem pas sempajang tapi kenapa masih korupsi? Ya. Sementara sholat di situ mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi setengah-tengahnya itu sempajangnya dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, di sini harus kita cross check. Kekuatan sholat itu ada, mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Tapi toh kenyataannya, makin mereka mupa korupsi.
oknum narike pas sampajan na po jimupi mak belle gosip na cerita jak na tahu bahkan dihancurkan namanya orang padahal oknumnya pas sampajan ia na kena ayat na puangnya makada pawailul lil musallin engkau patumbuh masem macelaka mas sampajan jadi lebih celaka penarko di sampajan ya. Jadi di sinilah perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa ya semua ulama kita sepakat bahwa zikrul a'la as-salat, zikir kami namatan re iaitu sempajan. Nah, aplikasi zikir harus kita pahami dan harus kita buktikan. Jadi saya tambahkan zikir-zikir yang 7 tadi itu ini adalah zikirnya tarekat Naqsabandiyah. Dan ini bisa kita jadikan latihan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita tunjukkan saja langsung. Ini aplikasi zikir 7 anggota tubuh. Pertama, zikir mata. Tegai matung kasikri nama tata. Nah, ternyata zikir mata itu mata harus dijaga dari pandangan yang dilarang agama. Jadi pas zikir itu mata ta nareko ya ce mata ta mita anu de naloring agama mata. Jadi itu aplikasinya zikir mata. Yang kedua, zikir telinga. Aplikasinya jangan biarkan telinga kita mendengar suara-suara yang tidak dibenarkan agama. Itu zikir telinga. Yang ketiga, zikir lidah. Aplikasinya lidah harus selalu berkata jujur. Jadi lidah harus selalu berkata jujur. Itu aplikasi zikir pada lidah. Yang kita baca setiap selesai sholat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi butuh aplikasi, butuh pembuktian, butuh praktek. Jadi prakteknya lidah harus selalu berkata jujur dan tidak boleh gosip. Nah, kemudian zikir tangan. Zikir tangan aplikasinya itu suka bersedekah, suka berbagi. Itu namanya zikir tangan. Kemudian zikir badan, menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Jadi zikir badan itu gerakan salat. Ya, semua perintah Allah itu. Ya, jadi kita salat jangan setengah-tengah, harus sesuai dengan ilmunya. Agar apa yang Nabi tak? Al ilmu qablal qauli wal amali. Ilmui dulu, baru kamu katakan dan kamu lakukan. Jadi kita harus awali dulu ilmu, baru kita katakan, baru kita lakukan. Yaitu namanya zikir badan. Kemudian zikir hati. Ya, zikir hati. Zikir hati selalu menanamkan di dalam hatinya bahwa saya selalu dilihat oleh Allah, saya selalu didengar oleh Allah, sehingga semua gerakan kita selalu terawasi. Nah, sahabatul engkau mompor ilalanga kita, nah itu linaita ka Allah Taala, tulinan kalinga Allah Taala. Ini harus diaplikasikan. Kalau mau betul-betul dapatkan apa yang dikatakan pangulut ta'ali. Ya, siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihidupkan hatinya, akan diterangi akalnya dan pikirannya. Inilah hakikat dan rahasia zikir. Jadi bukan sekedar diucapkan saja, tapi harus betul-betul diaplikasikan. Dan yang ketujuh, zikir roh. Ya, zikir roh ternyata itu penyerahan diri secara mutlak kepada Allah yang distilahkan tawakal ilallah. Tapi perlu dipahami bahwa sebelum kita tawakal kepada Allah ada namanya ikhtiar dan doa. Jadi batu anda sebelum kita pasrah sepenuhnya kepada Allah, pasuku kireke pak doa ngata, pasuku kireke karesota, baru kita serahkan kepada Allah. Nah, inilah semua perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga
Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berkalam, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat aku akan ingat kamu. Jadi maringeran laur puang Allah Ta'ala, mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan samakan ingatan kita kepada sesama manusia. Nah, di sini masih banyak saya amati keliru cara dari kemaringeran dari puangnya. Nah, apa dari keparingeran laur puangnya si bawah paringeran laur pada laur tahu. Nah, Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak boleh diserupakan dengan sesuatu. Jadi paringeran tak laur puang Allah Ta'ala situngan itu ibadah. Pakasingi ibadata. Jadi ibadah yang bagus, ibadah yang berkualitas itu adalah ibadah yang diilmui, bukan ikut-ikutan. Jadi kalau bagus ibadah kita kepada Allah, agak tu sereken paringaranna puang laur ini, paringaranna laur puang Allah Ta'ala, paringaranna puang Allah Ta'ala laur ini, yang itu anugerah pamase. Jadi kalau bagus ingatan kita kepada Allah, betul ibadah kita kepada Allah, alina tu sereken puangnya ngeraki apa? Rahmat dan berkah lancar masuk kepada kita. Jadi itulah istilahnya fazkuruni azkurkum. Ya, kalau ingatan kita kepada sesama manusia, indikatornya pura pineta mata. Ya, ukurannya kan pura pineta mata. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Kemudian washkuruli wala takfurun. Ya, syukuru kiambo ajak nuka kaperekia. Jadi di sini kita disuruh bersyukur kepada Allah, harus juga dibuktikan. Pembuktian rasa syukur kepada Allah, Allah sampaikan ke kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ni gini kita syukuruki fa berekum pede utambai yang itu. Tapi wala in kafartum, nah ni gini tahu kakak perekiwi inna adzabi lasyadid, majabku pacalaku malade. Nah, bagaimana cara memahami ayat ini? Jadi bersyukur kepada Allah ada 3 syaratnya. Ya, jadi kalau mau betul-betul ditambahkan rezeki kita dari Allah, harus ikuti 3 syarat syukur. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari Allah, lidah kita secara refleks mengucapkan alhamdulillah. Nah, setelah itu rezeki yang ada yang kita terima pada saat itu, sebelum kita manfaatkan, keluarkan dulu sedekahnya, infaknya atau zakatnya kalau sampai nisabnya. Itu syarat kedua. Nah, kemudian syarat ketiga, pemanfaatan harta. Awasi harta itu, kalau kita mau belanjakan, periksa baik-baik dulu, bergunakah? Kalau saya belanjakan harta ini, na puriumoga puang Allah Ta'ala nareko ubalance ihe agak gae. Nah, itulah pemanfaatannya harus juga dijaga. Karena harta itu dua pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu peroleh dan kamu belanjakan kemana? Kalau ini kita kelola dengan baik, insyaallah Allah katakan la azidannakum, pasti saya tambahkan terus. Jadi Allah tidak katakan azidannakum, la azidannakum. Jadi ada kata la azidannakum, itu menandakan bahwa pasti. Ya, itu tambahannya jadi la azidannakum. Kalau azidannakum saya tambahkan, tapi la azidannakum saya pasti. Jadi kita pastikan Allah Ta'ala tambahnya ketumbuk kalau kita ikuti syaratnya ini. Ya, tapi itu tadi dulu, fazkuruni azkurukum, ini dulu harus kita bangun. Ya, kemudian washkuruli wala takfurun. Nah, jadi insyaallah kalau ini diaplikasikan semua, kita tunggu seperti apa nanti hasilnya. Jadi inilah bagusnya kalau kita mantapkan teorinya, mantapkan ilmunya, baru kita amalkan. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lanjut dari itu, tingkatan-tingkatan zikir dalam pandangan tasawuf. Tingkatan zikir, ada namanya zikir syariat, ada namanya zikir tarekat, dan ada namanya zikir hakikat, dan ada namanya zikir ma'rifat. Ini kita tingkatkan bacaan kita ya tentang zikir. Jadi zikir syariat, lafadznya la ilaha illallah. Zikir tarekat, lafadznya Allah Allah Allah.
Ya, zikir hakikat hu. Zikir marefa huwa. Jadi bagaimana cara penerapannya? Ya, karena kita ini masuk dalam tahapan zikir syariat, tarekat, hakikat, marefa. Pertama, zikir syariat, la ilaha illallah. Di situ 12 huruf. Ya. Di situ 12 huruf. Mengingatkan bahwa la ilaha illallah pintu surga. Jadi orang yang mengamalkan syariat, hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah secara maksimal, logikanya dia sudah membuat pintu surga. Satu. Lalu butuh kunci. Kuncinya Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kita lihat Muhammadur Rasulullah juga 12 huruf. 12 huruf. Jadi la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Jadi jumlahnya 24 huruf. Ternyata saya telusuri 24 huruf itu, disitulah asal usul jam dinding. Disitulah asal usul jam dinding. Jam dinding 24 jam, siang malam. Dalam 1 jam 60 menit. Dalam 1 menit 60 detik. Muncul lagi pertanyaan, dari mana detik itu sejalan dengan denyutan jantung? Nah, jantung kita inilah disediakan mesin kita. Nah, ini semua zikir ke dalam. Ya. Ini butuh zikir ke semua ke dalam. Nah, untuk membuktikan bahwa denyutan jantung kita ini sejalan dengan detik, mari kita praktekkan. Coba Bapak Ibu tindis telinga kita. Tindis, coba kita dengarkan langsung bagaimana bunyinya mesin kita. Ya, tindis. Itu kita dengar itu suaranya begini. Nah, dan denyutan jantung itu bisa kita periksa di sini. Ya, jadi denyutan jantung ada 3 model. Ada denyutan jantung seperti ini modelnya. Ini normal. Ada denyutan jantung seperti ini. Kencang, bahaya. Ada juga denyutan jantung lambat sekali. Nah, ini yang dipakai orang tua kita dulu kalau mau bepergian. Nah, parecer ke masinana. Contoh ilustrasi. Suara motor itu ada 3. Ya. Suara motor itu ada 3. Karena motor kan mesin kan? Engkas ada motor pakai modelnya. Kuma pakor modelnya, coba kita patame giginya. Nah, apa itu kapan 10 meter 20 meter mati nih. Iya nih yang masuk jadi denyutan jantung gini. Lambat. Berarti malasai, madodo, jangan pergi. Nah, engkatore ke sadda motoro, ini ilustrasi ya. Nah, suara motor itu seperti apa? Reng, tasapi gasna. Coba-coba kita patama giginya. Lupet tuh. Coba hebatnya tuh penderita Rilota. Nah hubungkan ke situ dan memang terbukti. Nah, jadi ada denyutan jantung begini. Jangan pergi. Ia rasa papi jauh ujur bola. Nah, yang dipakai itu begini. Nah, ibaratnya motor suaranya reng, patah giginya. Mulus itu perjalanannya. Coba gara hebatnya mapasi sumpu tu penderita Rilota. Dan betul Bapak Ibu. Jadi ia neher ya senge
maka dah kau elok jopa ya paresa jolombo alemu. Itulah juga yang disilahkan zikir. Pada cengu paling ngeramu itu pasanar ke tumaturolo. Anjar ku jo kajo pada cengu tu zikir ya tu zikir tu pada samana jolo tu buta. Jadi tanir ke zikir maka dia robano ibaca. Jadi semua anggota tubuh kita yang 7 tadi itu harus mengingat kepada Allah. Nah, kalau itu diterapkan secara sudah komprehensif, insya Allah aman. Iya nerasen apa je punya lena. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi harus sempurna semua itu. Sama lah ceritanya toh kalau kita mau bepergian pakai mobil ipare samana tuh angka muka bensin naga. Ipar samana tu, onderdinya tu, samana tu, makotona gambaran na tu buta ye. Ipar samana, kuelo kereken bepergian. Jadi begitu pakai na tu matot teriolo, masya Allah. Ya hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita hubungkan seperti itu dan ada dasarnya begini, itu tidak salah. Ya, jadi ya riolo, aku mak guru kasih tas si polo mi. Ya, jadi tak cek dia mereka naruntu. Dia nak tudangir ke mapakoi. Dia nak sulekangir ke mapakoi. Baru tidak ada referensi. Ia ronatuan reke tu matu terlalu perangkalingan nami. Itulah sehingga saya alhamdulillah Bapak Ibu ini 6 bulan baru selesai. Jadi ini namanya tasawuf amali. Tasawuf amali. Jadi ilmu tasawuf yang menekankan amalan-amalan spiritual. Jadi termasuk zikir setiap selesai sholat. Jadi ada juga pernah saya dapati Bapak Ibu kenapa katanya wirid zikir itu dijaharkan, dibesarkan setiap selesai sholat. Katanya yang paling afdal itu disirkan. Ada dasarnya. Alhamdulillah saya dapat dasarnya hadisnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas qala anna rafa sauti bidzikri hina yang sarifan nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dasar kita di kalangan DDI sehingga wirid zikir itu dibesarkan. Jadi ini riwayat dari Ibnu Abbas. Anna rafa sauti bidzikri hina yang sarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya mengeraskan suara dalam berzikir ketika orang-orang selesai salat wajib itu sudah ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi supaya jangan kita kendor karena sabangka tu tahu makada sikir kami nama lebih katanya jangan dijaharkan aja palopoi. Ini sudah ada. Jadi saya paham, saya kombinasi begini Pak. Kalau kita sholat berjamaah, sukuna tu wirid zikir bersama. Acuiri ke wirid zikirnya imangnya. Kalau kita berjamaah, ya. Kalau kita sendirian, ya sirkan. Ipa bicuri. Jadi kalau kita berjamaah lebih afdal wirid zikir bersama, bersuara. Itu lebih afdal. Itulah sehingga kita pertahankan itu di Mangkoso. Biasa lalu reke Andre Gurutta na cairi jamaah matin rumah anak kapangnya dia masih kiri itu kan Gurutta kalau di Mangkoso kan nangga anak mana ki na mereka jamaah tu motor reke kan nangga anak mana dan memang wajar. Beliau kan sisa dia yang paling tua ulama kita di Mangkoso. Jadi yang mana nak hadir itu anak muridnya mana. Nah di situ saya pelajari bahwa kenapa guru biasa nak tegur kalau tidak ada ikut bersuara zikir kalau subuh. Biasa mazhari maka ada matin rumah anak kabang ya. Ya. Itu begitu pentingnya kan dan zikir sebenarnya itu tendensinya tadi itu dapat menghidupkan hati dan menerangi akal pikiran. Jadi suara-suara zikir itu Bapak Ibu obat itu. Pak Bura itu. Jadi suara-suara zikir. Ya, suara-suara Al-Qur'an itu Pak Bura itu. Ya, buktinya di dalam Al-Qur'an itu.
Wa nunadzil minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'min wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dapat turun pun Allah Ta'ala Al-Qurannya, karena zikir itu kan dari Al-Quran juga ya. Ya, huwa syifa wa rahmatul lil mu'min. Ya, dari itu pak burat ini pemasih. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran, zikir-zikir itu kan bersumber dari Al-Quran, itu adalah obat dan rahmat. Pak burat ini pemasih. Ya, jadi itu sehingga kita lebih baik besarkan saja. Dan memang kalau kita hayati, kita perhatikan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran itu terasa itu pada diri kita kalau kita dengarkan ayat dengan suaranya bagus, merdu. Nah, itu sehingga muncul lagi hadis Nabi mengatakan zuyinal Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Apa maknanya? Karena lantunan ayat suci Al-Quran itu kan zikir bisa mengobati hati, bisa menerangi akal pikiran. Jadi itu semua Bapak Ibu, ini pemahaman secara komprehensif. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengamalan zikir syariat ini, inilah yang kita ucapkan dimanapun kita berada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ada empat sebenarnya ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, kita kan sudah baca di dalam setiap selesai salat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Tidak ada anjuran di situ, keterangan di situ bahwa la ilaha illallah 33 kali. Tidak ada kan? Nah, ternyata saya dapatkan rahasianya, lafaz la ilaha illallah itu dijadikan lafaz zikir di palauannya sempajangnya. Jadi dimanapun kita berada, ini zikir yang paling afdal kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah dimanapun kita berada, sehingga lidah kita tidak ada kesempatan gosip atau cerita-cerita yang tidak benar. Jadi basahilah lidah kita. Insya Allah apa yang kita akan peroleh nanti, hati kita selalu dihidupkan oleh Allah, akal pikir kita insya Allah akan selalu mendapat cahaya dari Allah. Jadi ini harus diamalkan kalau mau dapatkan apa yang dikatakan ali karramallahu wajhah. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini lafaz la ilaha illallah. Kemudian zikir tarekat, lafaznya Allah Allah Allah. Bagaimana cara untuk memperhatikannya? Jadi lafaz Allah itu diucapkan berulang-ulang di dalam hati dengan mengosongkan pikiran lalu fokus. Ya, jadi prakteknya itu lafaz Allah diucapkan berulang-ulang itu di dalam hati, bukan di lidah. Jadi dalam hati ucapkan itu lafaz Allah Allah. Nah, kalau saya ya prakteknya saya paketkan dengan sholat tahajud. Ya, saya paketkan sholat tahajud. Jadi sholat tahajud ini namanya taraf zikir. Sholat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat. Nah, setelah itu saya istighfar 100 kali, salawat 100 kali, lafaz la ilaha illallah 100 kali. Kemudian sudah itu saya tarik nafas, tahan di perut, lafaz Allah 100 kali. Ya, tapi bukan lidah ucapkan, hati. Kalau dia ucapkan itu tidak bisa sampai itu 100 kali. Si poso-poso itu. Ini namanya zikir supaya ya terhindar dari sesat napas. Dan untuk menguji lagi, zikir ini bisa membersihkan paru-paru. Kalau paru-paru kotor itu kentara, batu-batu itu. Jadi kapan batu-batu itu tanda bahwa paru-parunya kotor. Nah, berkah zikir ini Bapak Ibu, insya Allah ya amalannya seperti itu. Jadi kalau kita mau bersihkan paru-paru, inilah lafadznya, inilah amalan zikirnya. Ya, saya ilustrasikan lagi, karena kita ini kan penulis buku toh. Mobil itu biasa AC-nya itu terkadang reken, makanya reken dinginnya, terkadang juga tidak. Ternyata itu saringannya kotor, ya toh. Jadi saya pelajari ya, karena kita ini juga punya mobil kan. Dan kenapa ini AC-nya kalah lain? Jadi saya masukkan di bengkelnya Toyota, kan ahlinya tuh sedikit tuh. Ya saya tanya tuh, kenapa AC-nya tidak terlalu panas? Ya anunya saringannya.
dia buka Muhammad, debunya luar biasa, disemprot, di situ saya ambil lagi pelajaran. Inilah merupakan gambaran dari paru-paru. Jadi sama juga ini paru-paru kita. Kalau sering batuk atau influenza itu paru-paru kotor. Nah, amalan zikir yang manakah yang cocok untuk membersihkan paru-paru? Nah, itu amalannya Bapak Ibu. Nah, bisa dites. Kalau kita tarik napas, tahan napas, ucapkan dalam hati 100 kali, tidak ada reke batuk keluar, berarti itu bersih paru-paru. Nah, ini juga yang saya terapkan waktu kencang-kencangnya musim corona. Ya, ini juga saya terapkan waktu kencang-kencangnya musim corona. Jadi amalan yang saya lakukan supaya kita tidak tembus dengan corona, ini saya amalkan. Alhamdulillah. Ya, corona pulang kampung, kita aman ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu pengamalannya lafaz Allah. Jadi kalau saya paketkan tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat. Ya, baru istighfar 100 kali. Itu ada di buku saya pertama itu, Tasawuf Akhlaki, ada di situ saya rincikan gitu. Ya, jadi itu sisa kita amalkan Bapak Ibu ya. Ilmunya sudah ada. Nah, sekarang kita lanjut zikir hakikat. Ya, zikir hakikat. Ya, zikir hakikat itu ya bentuk damir. Ya, jadi yang mutoma reke zikir hakikat dengan marefa jadi huwa a itu yang main. Ya, ini dalam bentuk tarikat huwa a. Nah, cara prakteknya diucapkan di dalam hati. Ya, melalui peraturan tarikan napas jadi huwa a. Jadi huwa keluar, a masuk. Ya, huwa a. Jadi di samping juga tahan juga di perut. Ini semua untuk membersihkan gangguan-gangguan atau penyakit. Jadi intinya bahwa zikir yang amal-amal ini bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Jadi kalau kita lagi-lagi kayak ini bukan saja non medis, medis pun juga. Karena itu tadi sepaketnya sholat tahajud, ada 2 intinya itu sholat tahajud, padukalasa, pengusir segala macam penyakit, itu sholat tahajud. Kemudian kedua, maqamam mahmuda, Allah akan berikan tempat terpuji. Nah, jadi itu semua dipaketkan. Ya, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lanjut dari itu, sasaran zikir ada 3. Jadi yang nikmati nanti zikir itu ada 3. Pertama, hati itu sendiri. Yang kedua, akal. Dan yang ketiga, pikiran. Jadi objeknya dengan zikir itu ada 3. Hati, akal, dan pikiran. Jadi kalau zikir kita diterapkan tadi itu hati sehat. Hati sehat. Ya, akal sehat. Pikiran sehat. Nah, kalau 3 ini hati, akal, pikiran sehat, agapi. Nah, ini modal hidup tadi. Modal hidup manusia hati, akal, dan pikiran. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari nanti akan datang kepadamu, tidak ada manfaatnya hartamu, tidak ada manfaatnya keluarga, anak, istri, tidak ada manfaatnya kecuali kita datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang sehat. Ya, dengan membawa hati yang sehat. Jadi indikator hati yang sehat, dia ukuran hati yang sehat, dia nak beleh, dia nak gosip, dia nak makan, dia nak mandang anu haram riba subhat. Itu indikatornya. Jadi kita harus berjuang Bapak Ibu, harus berjuang. Jadi perjuangannya supaya hati itu terjaga kesehatannya ada 5 amalan. Pertama, baca Al-Quran dan pahami. Yang kedua, langgengkan sholat tahajud.
Yang ketiga, perbanyak puasa. Yang keempat, zikir sepanjang masa. Dan yang kelima, berkumpul dengan orang-orang saleh. Yang dimaksudkan berkumpul orang-orang saleh sini adalah majelis ilmu. Ya. Jadi itu maksudnya berkumpul dengan orang-orang saleh, majelis ilmu. Ini semua amalan bisa sehat hati secara alami. Jadi butuh amalan. Jadi baca Al-Quran dan pahami maknanya. Jadi Al-Quran itu sesuai dengan ayat pertama turun, Iqra, baca. Apa sampai di situ? Tidak. Tadabburi, hayati, resapi. Apa sampai di situ? Tidak. Lanjut lagi, pahami. Nah, itulah butuh kajian seperti ini. Pahami. Setelah dipahami sampai di situ tidak, amalkan. Setelah diamalkan, tunggu hasil. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi ayat pertama turun Iqra, baca ki, baca Al-Quran, tadabbur, hayati, resapi. Nah, kemudian pahami. Jadi pemahaman di sini dibutuhkan. Setelah dipahami, amalkan. Jadi manasa pergi pahata, suku pergi pahata, baru amalkan. Jangan sampai kita amalkan tidak sesuai dengan pemahaman yang sesungguhnya. Jadi itu sehingga butuh kajian. Aku tanah ki jolok ri ahlinna. Jadi nak ipahan ni reki roga gae, amalkan ni. Nareku ni amalkan ni, insyaallah tajan ni wasilina. Ya, jadi begitu aturannya Bapak Ibu. Jadi ya, ilmu diamalkan pi baru bisa kita rasakan. Nasabah engka dan nabitta, maka dan nabitta al ilmu bila amalin kasyajari bila tamar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Jadi kita belajar seperti ini untuk mengusir kebodohan. Nah, setelah itu kita paham, amalkan. Jadi begitu sebenarnya. Nasabah engka tahu reke makoli-koli pada reke mapakere agar apa? Ah, usimur na pa ustaz Nusimu tapi dia pun amalkan bos. Nah, jadi kapan kita pahami ilmu itu lalu kita tidak amalkan, pada tu reke andre, ipalen neri reke dulu temapa tapi ini andre. Ya, bagaimana bisa dirasakan? Nita itu bau reke mapakoro. Jadi ilmu juga demikian. Jadi ilmu itu hakikatnya itu makanan rohani. Makanan rohani. Jadi kalau ada ilmu begitu dipahami, amalkan. Nah, insya Allah kita rasakan nanti. Jadi begitu Bapak Bia. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lanjut dari itu, objek zikir itu adalah akal. Ya, jadi objek zikir itu ada akal. Jadi kita harus pahami Bapak Ibu. Akal manusia itu ada 3 tingkatan. Jadi akal manusia itu ada 3 tingkatan. Dan ini harus disuguhi zikir. Suguhannya zikir dan ilmu. Akal pertama diistilahkan aklul tamyiz. Akal kedua diistilahkan aklul tajribi. Akal ketiga diistilahkan aklul an-nadari. Nah, jadi ini tambahan lagi bacaan kita. Jadi akal manusia itu adalah modal hidup. Jadi ada akalnya manusia masih posisi tamyiz. Tamyiz itu samalah ceritanya masih selevel dengan binatang. Binatang itu hidup untuk makan. Jadi iro olok-kolo tua rekan rilebon tanai hanya melayani perut. Jadi kalau ada manusia hidup hanya melayani perut berarti akalnya itu masih tamyiz. Jadi banyak saya amati, banyak saya lihat sudah kakek-kakek, mohon maaf ya, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, tapi akalnya masih tamyiz. Tulia miro, tiga si angka Andre. Kung Andre itu maka betangi, termasuk banyak akal tamyiz itu kala maulid. Itu akal tamyiz di situ. Mega tahun itu kau mau tahu nasaba angka pantai. Engkau sokong katelong. Jadi akal tamyiz itu disejajarkan dengan binatang. Bahkan Allah bilang ulaika kal anam balhum adal. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Jadi ini akal ini harus dibina. Harus dibina. Jadi Bapak Ibu, banyak kakek-kakek, nenek-nenek masih akalnya jalan di tempat di situ terus. Tidak pernah berkembang.
Karena tidak ada upaya untuk membina akal ini. Nah, untuk membina akal ini Bapak Ibu adalah ilmu. Rajin pengajian, rajin mencari ilmu, rajin mencari pengalaman, maka akal itu bisa terbina naik. Jadi kalau kita upayakan banyak mencari ilmu, banyak mencari pengalaman, maka akal berubah, naik derajat. Nah, naik derajat menjadi aklu tajribi. Nah, jadi mere pangkar yang akal kuma pakoro. Karena dia menambah ilmu. Jadi akul tajribi itu nampami selalu muncul ide-ide. Engkau narikan itu mapakoi, boleh kamu joko-joko di masjid yang tahu kanjana. Maka situ kapan mereka ke masjid kita pakoi yang kamu duit itu akul tajribi. Pergi membanding-bandingkan mereka, artinya studi banding, itu akul tajribi. Berarti akalnya sudah naik. Berkembang akal kuma pakoro. Jadi begitu. Itulah namanya akul tajribi, akul eksperimental. Ya, jadi yakni pikiran yang melengkapi manusia. Ya. Karena saya lihat ini 9 kabupaten, ya ada semua YouTube-nya. Jadi ada nelpon sama saya sama teman-teman, Ustaz, kenapa macam-macam kita di YouTube? Disengkan, Sidra, Pinram, Parepare, Sopeng, ya, Maros, ya, kita di sini. Saya bilang saya belum sempat pikirkan itu untuk pribadi. Ya, saya serahkan saja sama teman-teman ya yang mengundang saya ikhlaskan saja. Yang penting jaga nama baik saya. Ya, jangan sembarang dilempar di situ. Karena ada undang-undang itu. Jadi itu Bapak Ibu ya, ini namanya akul tajribi. Jadi kalau mau meningkat kita punya akal, memang harus ada ilmu. Ilmulah yang bisa mengangkat, mendewasakan akal kita. Ya. Jadi terus yang ketiga, ya. Ini karena waktu membatasi kita, aklun nadari. Inilah akal yang paling kuat. Inilah akal yang paling kuat. Jadi akal yang paling kuat ini adalah akal nadari, yakni akal dan pikiran yang melengkapi manusia dengan pengetahuan dan pengalaman. Jadi akal an-nadari ini tidak mau berhenti belajar, mau belajar terus sampai tutup usia. Ya, ini akal an-nadari. Karena dia sudah pahami bahwa ilmu adalah cahaya, ilmu adalah makanan rohani, ilmu adalah kebutuhan akal dan pikiran. Jadi semakin kuat akal pikirannya orang kalau selalu membaca. Itulah sehingga ayat pertama turun Iqra. Jadi kalau mau banyak ilmunya, banyak membaca Bapak Ibu. Segelintir saja itu ilmu kita dapat kalau mendengar. Itu kalau didengar bisa bisa benar, ya bisa salah, ya. Jadi itu bagusnya kalau ada referensi. Ya, saya rasa itulah barangkali karena waktu membatasi, dan saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya, ya silakan. Ada pertanyaan? Ya, jadi kita simpulkan bahwa pertama, zikir itu dapat menenangkan hati. Yang kedua, dapat menerangi akal pikiran. Jadi kita sisa amalkan itu 7 komponen zikir. Nah, kalau diamalkan otomatis akal kita nanti akan tumbuh berkembang. Jadi sama ceritanya perkembangan tubuh kita. Kalau tubuh kita diberikan makanan yang bergizi, maka itu akan tumbuh sehat secara alami. Akal pikiran juga demikian. Kalau kita tidak berhenti membaca, pokoknya kita menuntut ilmu terus sampai tutup usia, maka akal itu semakin naik. Jadi begitu gambarannya. Itu sehingga Nabi mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Karena ini yang 3 mau dibenahi, hati, akal dan pikiran. Dan inilah modal hidup dunia akhirat. Sukses dan bahagia, ini yang 3 Bapak Ibu. Jadi makanya jangan ada yang bosan yang mendengarkan ceramah. Harus banyak mendengar, banyak membaca. Insya Allah 3 komponen ini akan kita rasakan.
Ya, itu juga yang saya sementara rasakan sekarang. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma rizqna fahman nabina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya zal jalal ikram. Allahumma allimna fima jahilna wa zakkirna bima nasina ya zal jalal ikram. Ya alim ya halim ya hafidh ya alim li gawsad. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.